Satu, adakah dalil mengazani orang yang meninggal saat dikuburkan? Saya belum dapat ya. Belum dapat. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya tidak mengetahui dalil-dalilnya, dan biasanya saya kalau belum dapat saya tidak mengamalkan karena saya belum tahu. Di teman-teman yang tahu, tolong tunjukkan kepada saya supaya nanti saya bisa teliti. Kalau benar, insya Allah saya sampaikan dan mungkin saya amalkan. Kalau kemudian tidak ada dalilnya, maka saran saya lebih baik meninggalkannya daripada mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Itu saran saya. Kalau dalil untuk mengazani saat dilahirkan itu masih ada, walaupun ulama beda pendapat, tapi ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Sampai beberapa imam, termasuk misalnya kita tunjukkan ada Imam An-Nawawi, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau termasuk yang menguatkan pendapat itu. Jadi Nabi SAW pernah mengazani Al-Hasan dan Al-Husain saat dilahirkan. Dan itu masih normal, masih logis. Apa diantara logisnya? Karena fungsi adzan itu bisa mengusir setan, mengusir setan. Sedangkan sunnah Nabi ketika bayi itu dilahirkan, maka didoakan, diantara doanya menjauhkan dia dari setan. Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitanin wa hammah. Kan? Min kulli syaitanin wa hammah wa lammatin wa hammah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang menimpa anak saya ini, dan dari godaan setan, dan dari segala keburukan-keburukan, dari hal yang buruk yang menimpanya dalam kehidupan. Dijauhkan dari setan, sedangkan fungsi adzan itu mengusir setan. Coba lihat di Abu Dawud hadis 666. Idza udzina, kalau adzan dikumandangkan, fafarra syaitanu wa alaihi dhurat, maka setan itu lari sambil terbirit-birit. Jadi kalau adzan berkumandang, setan lari. Makanya antum punya teman non muslim jalan, adzan berkumandang, itu non muslim bisa mengingatkan, Pak, apa enggak salat dulu? Sudah adzan. Karena setannya enggak ada. Fa idza tuwiba, kalau adzan selesai dikumandangkan, ada setan balik lagi menggoda orang lain. Makanya orang Islam bisa jawab, tenang, baru adzan, belum qomat. Setan balik lagi. Sama qomat juga begitu. Sampai Anda akan sholat, saat akan sholat biasa, tapi begitu takbir kata Nabi, udhkur kada, udhkur kada, setan itu akan berkata, ingat ini ya, ingat itu ya. Nggak percaya, silahkan nanti saat duhur, begitu Anda takbir, di benak Anda akan muncul banyak hal yang akan diingat. Ingat ini, ingat ini. Sampai ada juga ingatan, ingat kata Ustaz Adi, setan itu menggoda, padahal setan. Begitu goda. Hatta la yash'ur al-musalli kam raqatan yusalli, sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu kata Nabi. Makanya ketika Maryam dilahirkan, bapak ibunya berdoa. Quran surah ketiga ayat 36. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi kalau dalam saat keadaan dia masih hidup, baru dilahirkan, itu kesunahannya ada. Walaupun ulama beda pendapat, tapi nggak ada masalah. Anda mau ngamalkan silakan, tidak juga nggak ada masalah. Karena fungsi adzan itu satu mengusir setan, kedua memanggil orang sholat. Makanya diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah supaya dewasa aja terbiasa mendengar kalimat itu. Tapi kalau sudah meninggal dunia, orang meninggal dunia itu, maaf, satu, sudah nggak sholat lagi. Makanya ketika antum adzan, dia nggak akan dengar untuk sholat, nggak ada. Yang kedua, setan nggak goda orang meninggal. Nggak ada kerjaan setan goda orang meninggal. Masya Allah, sudah meninggal masih digoda juga. Setan itu punya masalah itu, ya, stres setannya itu. Jelas ya? Jadi kalau saya pribadi, saya tidak mengamalkan itu, tidak mengamalkan. Dan bagi yang mengamalkan, coba saya sampaikan dalilnya, nanti saya coba lihat ya. Kita harus objektif menilai. Kalau memang ada dalil, kita perhatikan, kita lihat. Kalau kekuatannya sahih, bahkan sahih sekali, ya kita bisa amalkan. Kalau misalnya di bawah itu, misalnya lemah, bahkan maudhu, bahkan palsu, ya kita tidak usah amalkan. Ya, jadi tidak usah repot-repot. Jangan takut kehilangan fadilah. Jangan takut kehilangan fadilah. Fadilah itu justru ada ketika kita berpegang pada tuntunan yang benar, dalil yang kuat, dan kita yakin dalam mengamalkannya. Paham? Pak Ustaz, bagaimana hukumnya mengazankan mayat sebelum dikuburkan? Sebab dosen saya mengatakan itu haram, sedangkan di kampung saya itu dilakukan. Dosen kamu, dosen bapak, dosen antum yang mengatakan haram ini, dia dalilnya dua saja, Quran hadis, Quran hadis. Tak ada di Quran, tak ada di hadis, haram. Mana Qurannya? Mana hadisnya? Tak ada, itu haram. Sedangkan orang yang mengazankan mayat itu, saya tak berani mengharamkan. Saya buka balik kitab mazhab Syafi'i. Ini yang membuat ini siapa? Mazhab Syafi'i. Apa kitabnya? Buka kitab-kitab klasik, saya jumpai, kata dia dalilnya qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Apa qiyasnya? Kalau lahirnya diazankan, maka matinya diazankan. Itu dalil mereka qiyas. Apakah Ustaz Abdul Somad nanti kalau mati kami azankan? Tak usah. Jadi kalau saya mati, tak usah azankan. Makcik saya meninggal, saya pos di samping kubur. Saya ada di situ.
Abdul Somad, iya Pak, kami azankan atau tidak? Tak usah azankan. Tapi saya tak menyalahkan orang yang mengazankan, karena dia ikut pendapat ulama. Ulama itu pendapat berdasarkan dalil. Nah, ini tentang masalah bagaimana dalil suatu kaum, dan saya menghormati itu. Tapi kalau tak ada di hadis, tak ada ijma', tak ada qiyas, orang kita saja memandai-mandai, oh itu tak boleh, haram. Ini bukan dia memandai-mandai, ada dalam kitab mazhab Syafi'i, ijtihad ulama. Mengadani orang meninggal dunia, jawabnya adalah kita tidak usah bicara ulama di luar madhab kita Imam Syafi'i. Di dalam madhab Imam Syafi'i terjadi dua pendapat. Ibnu Hajar Al-Haytami, imam fikih kita yang sangat masyhur, kitabnya dipakai di negeri ini, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa tidak ada azan waktu mengkubur mayat. Tidak ada azan. Nah, ulama yang lainnya mengatakan ada azan. Yang mengatakan ada azan karena dikiaskan dengan waktu melahirkan. Sayyidina Rasul mengadzani Sayyidina Hasan dan Husain waktu kelahirannya. Jadi waktu berpindah dari alam rahim ke alam dunia dikumandangkan kalimat takbir dan tahlil. Maka di saat berpindah dari alam dunia menuju alam barzah diadzani. Jadi ini khilaf di antara ulama. Ini bukan urusannya orang madhab lain, bukan berarti yang mengingkari adzan langsung musuh kita, bukan. Sebab di dalam madhab kita Ibnu Hajar Al-Haytami itu gurunya yang punya Fathul Mu'in, yang pernah mendengar kitab Fathul Mu'in, mengatakan adzan tidak ada. Jadi ini sederhana, kalau Anda masuk kampung biasa diadzani, ada pendapat ulama yang diikuti, yang tidak adzan ya enggak apa-apa. Jadi ini khilaf di antara ulama kita ya, bukan urusan ulama yang anti kita, bukan. Ini adalah khilaf di dalam madhab kita. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu tidak ada adzan, tapi kalau kita mengadzani ada, mereka ngikuti petunjuk karena ini keluar dari alam ke alam lain, dikumandangkan adzan. Jadi perbedaan apa? Ulama. Jadi Anda sebagai ustadz yang bijak, jika di sebuah kampung Anda adzan ya nggak apa-apa, ada ulama ini gitu. Kalau nggak ada adzan jangan langsung bilang wah ini sesat, nggak boleh begitu, karena ini adalah perbedaan ulama. Adzan